Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Halaman 22. Fa idza waqa'a fihi syai'un min at-tahirati allati tadhubu kal 'asali aw yanfasilu minha syai'un kaz-za'farani wa ghayyarahu taghyiran fahishan fahuwa tahirun fi nafsihi lakinnahu la yarfa'ul hadatha wa la yutahhirun najisa walau kana al-faqir batin. Apabila jatuh pada air oleh satu benda daripada benda-benda suci yang mudah larut seperti madu umpamanya, atau terpisah dari benda suci itu oleh sesuatu seperti minyak za'faran dan merubah oleh benda itu akan air dengan perubahan yang mencolok yang sangat, maka air itu hukumnya suci pada dirinya, akan tetapi air itu tidak bisa mengangkat akan hadas dan tidak bisa mensucikan akan najis sekalipun ada air itu 1000 gerabah. Wa misluhul ma'ul musta'madu in kana aqalla min qullataini wa lam yataghayyar bin najasati. Dan seperti air tersebut hukumnya yaitu air musta'mal, jika ada air itu, air musta'mal itu kurang dari 2 kula dan tidak berubah air itu dengan kejatuhan najis. Wal musta'malu huwa alladhi rufi'a bihi hadasun aw uzilat bihi najasatun. Air musta'mal adalah air yang telah diangkat dengan air itu hadas atau telah dihilangkan dengan air itu akan najis. Wallahu a'lam bishawab. Saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita akan membahas tentang air suci tidak mensucikan. Pertemuan yang lalu telah dijelaskan bahwa air itu bila terkena satu benda akan terkena 3 hukum. Yang pertama, air itu disebut air suci mensucikan. Yang kedua, air suci tidak mensucikan. Ketiga, air najis, yakni air tidak suci, tidak mensucikan. Malam hari ini pembahasan kita akan berbicara tentang air suci tapi tidak mensucikan. Artinya air suci buat minum boleh, buat masak boleh, begitu. Tapi buat wudu enggak boleh, enggak jadi. Buat mandi junub enggak jadi. Buat cebok itu ngilangin najis, nyuci najis enggak jadi. Itu disebut
airnya suci tapi tidak mensucikan. Airnya suci doang tapi tidak mensucikan. Yang mana tuh air suci tidak mensucikan? Ada dua. Air suci tidak mensucikan itu ada dua kemungkinan. Air disebut suci tidak mensucikan. Ingat-ingat ada dua kemungkinan. Satu, kata kitab kita, fa idza waqa'a fihi syai'un minadh dhahirati allati tadu kal asad aw yanfasilu minha syai'un kaz-za'faran wa ghayyarahu taghyiran fahishan fahuwa tahirun fi nafsihi. Jadi air suci tidak mensucikan itu kemungkinan pertama adalah air yang berubah, air yang berubah baik rasanya atau warnanya atau baunya dengan tercampuri benda, dengan tercampuri benda suci yang tidak bisa dipisah, yang menyatu, yang larut dengan perubahan yang mencolok kebangetan. Satu. Jadi air yang namanya air suci doang tidak mensucikan bila mana air itu terkena benda suci yang mudah larut, yang menyatu, merubah warna, rasa atau bau, merubahnya tuh dengan perubahan yang mencolok, perubahan yang mencolok. Biar gampang. Jadi satu, biar singkat, air suci doang tuh tidak mensucikan air yang terkena benda suci yang larut. Contoh, ini air putih kena kopi. Kopi itu namanya benda suci, benda najis? Benda suci. Udah dikasih kopi, ini namanya air ini disebut dalam agama air suci, tidak mensucikan. Wudu enggak boleh pakai kopi, mandi enggak boleh, cebok enggak boleh, semutan. Ini mau semutan mau kagak, kalau udah kena campuran nih, airnya jadi suci doang. Sprite, Coca-Cola, teh manis enggak boleh buat wudu, enggak boleh buat mandi, enggak boleh buat ngilangin najis, enggak boleh. Bila berubah dengan perubahan yang mencolok, mencolok tuh kebangetan. Ada perubahannya tidak mencolok, itu masih suci mensucikan. Mana tuh perubahan yang tidak mencolok? Karena catatannya mencolok perubahan. Orang kampung tuh mau hajatan, nggak punya duit, bagaimana
biar kelihatannya ada tehnya. Jadi gelasnya ini bawahnya dicat kuning, bawahnya dicat kuning. Lalu bikin air segidir, tahu gidir? Panci gede tuh, panci yang gede yang buat bikin kebul itu, gede. Nah itu teh sari wangi kasih satu doang. Satu ini, satu apa namanya? Satu celup, satu doang. Segede gitu kasih teh satu. Disebutnya teh kondangan. Disebutnya teh kondangan. Di kampung ada tuh, disebut teh kondangan. Dituanglah ini dari gidir ini ke gelas. Kuning gak? Kenapa kuningnya? Kenapa kuningnya? Ada capnya di bawahnya. Tapi waktu diminum kagak ada rasanya. Kagak ada rasa apanya? Rasa tehnya, tapi kuning. Oh, gak ada tehnya, tapi kuning. Ini disebut teh kondangan. Yang model begini nih buat wudhu masih. Kenapa? Enggak mencolok. Begitu. Enggak mencolok. Kenapa teh itu menjadi suci doang? Karena merubah. Disebut mudah larut. Maksudnya mudah larut kagak bisa dipisah. Apa tuh nggak bisa dipisah? Tehnya sebelah mari ini, airnya sebelah mari, bisa digituin nggak? Kagak. Kasih sirup marjan nggak bisa sebelah mari. Kasih gulanya sebelah mari ini kagak. Mananya aja kena. Maka yang kayak begitu tuh kagak boleh buat wudu, kagak boleh buat mandi, kagak boleh buat nyuci pakaian, cepok, kalau macam najis dah. Enggak boleh. Enggak boleh. Begitu juga Ja'faron. Kalau Ja'faron berada bisa, tapi berubah juga jadi wangi. Ja'faron tuh yang kuning yang kadang buat tulis-tulis tuh. Kasih Ja'faron, rada merah. Begitu airnya karena Ja'faron. Anda bisa. Anda bisa. Ini air disebut air suci, tapi tidak mensucikan. Itu maksud kita. Fa'idha waqa'a fihi syai'un minat tahiratil lati tadubu kal asal aw yanfasilu minha kaza'faran wa ghayyarahu taghyiran fahishan fahuwa tahirun fi nafsi lakinnahu la yarfa'ul hadasa wa la yutahhirun najisa walau kana al-faqir batin. Begitu kata. Jadi bila mana ada benda suci jatuh pada air, teh, air, lalu merubah, jadi warnanya berubah merah, begitu, kuning, kasih sirup ABC, rasanya berubah jadi manis, warnanya berubah dan seterusnya, maka air itu suci doang. Tidak mensucikan, tidak bisa mengangkat hadas. Maksudnya ngangkat hadas tuh tidak bisa buat wudu, buat mandi, tidak bisa juga buat ngilangin najis, cuci pakaian yang kena ompol dan juga cebok macamnya. Itu tidak bisa, tidak bisa, karena bercampur benda suci yang mudah larut. Begitu. Tapi bila mana benda suci itu dari sononya, bukan dijatuhin, bukan ulah kita, dari sononya, maka masih suci mensucikan. Dari sononya. Mana contoh dari sononya?
air belerang. Kita wudu pakai air belerang, bau nggak dia? Bau. Baunya dapat kita tuh dari sononya. Warnanya berubah nggak? Berubah, bisa butak dia warnanya, keruh. Walaupun bisa dibeningkan. Gitu. Ini air wudu pakai air belerang boleh. Kenapa? Karena tidak bisa dipisahkan dia. Bukan ulah kita, emang dari sononya. Tapi kalau kelapa muda nggak bisa. Walaupun saudara dagang kelapa muda, buat cebok pakai kelapa muda aja, itu nggak bisa. Buat cebok nggak bisa, buat wudu nggak bisa, buat mandi udah didagangin aja. Buat air nata koko, begitu. Itu begitu. Mana lagi yang dari sononya? Contoh, kali kena hujan. Kalau kali kena hujan warnanya coklat, emang nggak bisa dipisah tuh tanah, supaya jangan masuk ke kali itu tanah, airnya doang, kan nggak bisa. Yang kayak begitu walaupun coklat masih boleh. Kayak air laut kan asin rasanya, emang dari sononya, maka air laut tetap aja suci, mensucikan. Enggak apa-apa. Wudu pakai air laut boleh, wudu pakai ini boleh. Bagaimana kalau ada kaporit? Kan kaporit ya? Hah? Iya. Bagaimana tuh? Kalau tidak mencolok masih suci, mensucikan. Wudu di kolam renang gitu boleh saja, enggak apa-apa. Pakai air pam gitu mandi, enggak apa-apa, boleh saja. Yang kayak begitu masih suci, mensucikan. Bagaimana kalau bendanya tidak larut, terpisah? Itu masih suci, mensucikan. Seperti air di ember kena minyak tanah. Minyak itu sama air nyatu enggak? Tidak terpisah. Namanya bahasa Arabnya mujawir, berdampingan, tidak menyatu, bukan mukhalid. Maka air yang kena minyak tanah jadinya suci minyak tanahnya. Walaupun sengaja saudara airnya kasih minyak tanah, enggak campur kencing gitu minyak tanahnya, suci. Buat wudu kenapa? Tadi catatannya betul. Ini kagak larut. Begitu. Karena minyak tanah boleh, minyak sayur lah gitu ya. Begitu minyak. Itu namanya mujawir. Tidak mengapa. Jadi air yang kena minyak tanah masih suci, mensucikan. Kan kena benda suci, tapi tidak larut. Larut itu menyatu. Maka air kopi suci doang, teh manis suci doang, teh botol, teh kotak, apa aja dah, air susu, Sprite, Coca-Cola, apa aja itu suci doang. Tidak boleh wudu pakai itu, nggak boleh. Kalau aqua, wudu pakai air aqua, boleh nggak? Boleh nggak? Hah? Kenapa? Kenapa boleh? Hah? Kenapa? Tidak ada campuran apa-apa. Air aqua itu, saya mau tanya, air khusus minum apa layak minum? Hah? Air aqua itu air khusus minum atau air layak minum? Hah?
layak. Baik. Apa bedanya khusus minum sama layak minum? Minum nggak boleh buat mandi. Hah? Kalau khusus minum nggak boleh. Kalau khusus minum nggak boleh buat yang lain-lain. Namanya khusus. Kalau aqua ini air layak minum. Bolehkah kita mandi pakai aqua? Boleh. Mandi junub pakai aqua. Bahkan kalau saudara kampanyekan, apalagi pakai YouTube, begitu dikampanyekan, itu bisa dibayar sama Danone. Orang kampung mandi kagak sah kalau nggak pakai aqua, dia girang, makin laku dia. Bener nggak? Ya Allah. Begitu. Enggak, air itu air layak minum, bukan khusus minum. Tandanya, ada orang di Ulu Jami di tengah tol pengen kencing, cebok pakai air. Ada nggak yang ngaji itu? Jangan ngaji juga orangnya. Boleh nggak? Kenapa boleh? Kenapa boleh? Kenapa boleh? Darurat. Kenapa boleh? Hah? Suci mensucikan. Enggak ada kata darurat, enggak ada. Sengaja saudara mau kencing pakai air aqua aja, boleh nggak? Boleh, apalagi di tengah tol. Sengaja, nggak apa-apa. Boleh aja. Jadi itu ada yang bilang aqua nggak boleh, dia kagak ngerti dia. Dipikir air khusus. Tuh air aqua tuh air layak minum, layak doang. Gitu. Maksudnya layak minum masih mentah, tidak dimasak, boleh diminum, begitu maksudnya. Layak minum, begitu. Air aqua, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tuh begitu, boleh, begitu. Air radiator, jangan. Panas, bakal melepuh ceweknya. Begitu. Begitu. Terus satu. Jadi yang namanya air suci tidak mensucikan ada dua kemungkinan ya. Satu, air yang tercampuri benda suci yang menyatu, yang udah larut tuh menyatu, kayak teh, kopi, gula, susu, apa aja itu namanya menyatu. Tapi kalau tidak menyatu kayak minyak masih boleh, karena tidak menyatu. Atau andai pun menyatu tapi di luar kendali kita, kayak tadi tuh air belerang, di luar kendali kita, boleh buat wudu. Apatah lagi kalau sudah dibersihkan belerangnya, yang orang suka mandi air belerang, gitu. Silakan saja, nggak apa-apa. Wudu pakai itu nggak apa-apa. Tapi kan bau, lain cerita nih, urusan bau atau tidak bau. Ini lagi ngomongin hukum, boleh atau tidak, itu aja materi. Boleh, begitu. Sama seperti air pancoran yang rumahnya dari tembikar, atapnya dari pohon atap, beratap rumahnya. Maka karena pohon atap itu karena dia kena hujan, masuk di pancoran, di talang, maka warnanya merah karena lunturan dari atapnya itu, warnanya merah. Itu masih boleh, namanya mamaril ma, tempat lewatnya air, jadi merah. Yang di rumah-rumah di kampung tuh berubah airnya karena kena daun itu tuh. Enggak apa-apa, boleh. Termasuk juga yang hijau ada lumutnya. Tahu lumut? Gulma gitu, ganggeng. Jadi di kolam ada lumutnya, airnya jadi hijau. Itu enggak apa-apa, masih boleh buat wudu, boleh buat mandi, boleh buat ngilangin najis, karena masih suci mensucikan. Termasuk yang berubahnya
Karena diem yang lama. Air itu kalau enggak dipakai-pakai jadi keruh. Ini kita punya kolam di rumah, bak mandi. Kita isi, habis kita isi, kita tinggal ke puncak seminggu. Enggak ada orang. Itu dengan sendirinya airnya bakal keruh. Masih boleh buat wudu, boleh buat mandi, boleh buat cebok, tapi keruh, di luar kendali kita. Yang kayak begitu enggak pakai, masih suci, mensucikan. Jadi air teh suci doang, tidak mensucikan. Kopi suci doang, tidak mensucikan. Coca-Cola suci doang, tidak mensucikan, tidak mensucikan. Begitu. Termasuk kuah, sayur bening kan bening juga airnya. Begitu. Sayur bening. Ini buat wudu boleh nggak? Kenapa? Iya, namanya aja udah berubah, bukan air, apa namanya? Tuh kuah namanya. Kuah air bening. Air bening jadi juga. Enggak boleh buat wudu. Lah enggak apa-apa kan bening juga, cebok pakai itu, semutan. Begitu. Jangan. Enggak boleh. Udah berubah. Yang kayak begitu. Jadi kalau kena lumut masih boleh nggak? Kan hijau warnanya, berubah. Kenapa tuh boleh? Di luar kendali. Air kali kena hujan keruh, boleh. Ya gitu. Air belerang bau, boleh karena di luar kendali. Dari sononya. Namanya makarril ma, tempat tetapnya air. Emang begitu. Itu satu. Jadi kembali, air suci tidak mensucikan. Ada dua kemungkinan. Satu, air itu tercampuri benda suci yang mudah larut, teh, kopi dan seterusnya. Maka air itu dengan sendirinya suci doang, tapi tidak mensucikan, tidak. Jadi benda ini mencabut daripada mensucikan menjadi suci doang. Namun bila perubahan itu perubahannya sedikit, maka masih suci, mensucikan. Contohnya apa? Teh kondangan. Ingat contohnya teh kondangan. Tapi di Ulu Jami sih nggak ada. Begitu. Bakal ditawa kan viral di TikTok. Kalau di kampung masih ada. Teh atuk doang segede-gede, gelasnya doang. Warteg juga sebagainya ada juga kayak gitu tuh. Bawahnya dikasih apa? Cat kuning. Jadi kelihatannya kuning. Jadi dikata teh nggak ada rasanya, dikata air putih kuning. Itu namanya perubahan yang tidak mencolok. Atau perubahannya mencolok, menyatu, namun di luar kendali. Begitu. Walaupun banyak, seperti lumut kan luar kendali, seperti pancoran, begitu, talang, begitu, seperti belerang, itu masih suci, mensucikan. Satu. Dua, yang disebut air suci doang adalah al-ma'ul mustakmal, air yang sudah dipakai. Kedua, yang disebut air suci doang adalah air yang sudah dipakai. Dipakai apa? Dipakai ngilangin najis atau dipakai ngangkat hadas.
Tuh ingetin tuh. Kedua, air suci doang tuh air yang sudah dipakai. Bahasa Arabnya mustakmal. Mustakmal tuh udah dipakai. Udah dipakai. Dipakai apa? Ingat, dipakai bersuci yang wajib. Ingat, dipakai bersuci yang wajib. Cebok, wudu, mandi. Wudu wajibnya berapa kali? Basuh wajah. Wajib 1. Kalau 3? Iya, 3 kali itu hukumnya apa? Oh, sunnah. Baik, berarti bukan bersuci yang wajib berarti kalau 2-3. Ingatin nih, biar kita paham. Jadi kedua, air suci doang itu bila mana air itu udah dipakai. Yakni bahasa Arabnya air udah dipakai apa? Dipakai bersuci yang wajib. Bersuci yang wajib. Bersuci yang wajib. Dengan catatan airnya sedikit. Catatannya. Jadi ingat ini. Kalau mau singkat mungkin bahasanya begini. Cara bahasanya. Jadi kedua, air suci tidak mensucikan itu air sedikit, begitu. Air sedikit yang sudah dipakai bersuci yang wajib. Nah, udah gitu. Air sedikit yang sudah dipakai bersuci yang wajib. Ingat ini. Saya urai itu kalimat itu tuh. Air sedikit yang sudah dipakai bersuci yang wajib. Nah, begitu bahasanya. Untuk kita paham air itu sedikit atau banyak, agama kasih standar. Apa itu air sedikit? Air sedikit itu air yang kurang dari 2 kula. Itu sedikit. Air sedikit itu air yang kurang dari 2 kula. 2 kula itu berapa? Biar gampang, 216 liter. Air yang kurang dari 216 liter bahasa agama namanya ini dengerin nih. Air ada 2. Ada air banyak, ada air dikit. Nih, kan saudara begini nih. Saya ukur nih dulu nih sebelum nerangin agama. Nih air ini sama air ini banyakan mana? Air putih ini banyakan. Ini dikit. Ini banyak. Berarti banyak dong. Bukan begitu. Karena ini relatif. Begitu. Nanti kalau dikasih mu, banyakan mu. Berarti ini dikit juga, banyak juga. Enggak begitu. Apa air sedikit? Air sedikit itu air yang kurang dari 2 kula. 2 kula itu berapa? 216 liter. Berapa? Jadi kalau air 216 liter ke atas namanya air banyak. Kalau kurang dari 216 liter namanya air sedikit. Tuh begitu. Jadi air sedikit, air apa? Yang kurang dari 2 kula. Berapa 2 kula? 216 liter. Baik. Ini air di ember, anggap aja ini ember. Ada nggak 216 liter? Hah? Nggak ada. Di ember tuh ember di rumah. Ada nggak 216 liter? Nggak ada. Baik. Kalau nggak ada berarti air itu disebut banyak apa dikit? Dikit. Air ini kita pakai buat wudu. Ini biar gampang. Bukan air sisa.
Ini mohon maaf, sambil contoh. Anggap aja ada gelas tuh abang, sini gelasnya. Iya, kok contoh saya biar puas ngajarnya. Enggak apa-apa, cabut itunya. Iya, cakep. Makasih jazakallah. Ini air, anggap aja ini kosong. Ini kosong, anggap gelas kosong. Jadi wudhu dari sini ini kita tadain kembali. Habis wudhu kita masukin di ember. Habis wajah masukin ember, tangan masukin ember, tangan kiri masukin di ember, pala juga masukin di ember, kaki masukin di ember, kaki kiri masukin di ember. Ini air namanya air apa? Hah? Air mustakmal. Begitu, air mustakmal. Apa air mustakmal? Air bekas. Iya, jangan ambil salah. Catatannya, air bekas dipakai bersuci yang wajib. Bersuci yang wajib. Anggap kita wudhu. Ini udah wudhu. Nah, kita udah wudhu. Airnya kita tadain. Kalau yang ini namanya air suci mensucikan. Ini namanya air sisa. Ini kalau masih ada namanya air sisa. Kalau ini air mustakmal, begitu. Paham nggak? Baik. Ini air ini kagak boleh kita pakai wudhu lagi. Air nih buat wudhu lagi enggak boleh. Buat wudhu lagi. Buat mandi junub enggak boleh. Buat cebok kenapa? Karena mustakmal. Karena dilihat catatannya sudah dipakai yang wajib segitu doang. Iya, sudah dipakai bersih yang wajib itu doang. Dan sedikit nggak boleh hilang nih, karena bakal terurai nih. Gitu, bersuci yang wajib dan sedikit. Dan sedikit nggak boleh, ini kaidah hukum masalahnya. Tapi kolam dulu, kan orang dulu wudhunya pakai kolam. Di kampung-kampung juga bisa ada ya, pakai kolam tuh boleh. Wudhu dari wajah jatuh ke situ juga, kaki aja masuk juga ke situ. Celupin begitu. Air ini mustakmal nggak nih? Udah kita pakai wudhu nih, mustakmal nggak? Hah? Tapi Mustakmal itu apa sih? Bekas dipakai. Mustakmal sendiri artinya bekas dipakai. Ini udah kita pakai belum nih? Ini kolam nih. Kolam kita wudhu, wajah kita kan masuk ke kolam nih. Ini kolam renang dah, kolam renang kan gede banget tuh. Begitu. Kolam renang. Gitu. Kita wudhu, kaki juga kita masukin. Nih, kita udah wudhu. Mustakmal nggak ini? sama. Enggak, soalnya banyak. Hah? Mustakmal itu artinya apa? Mustakmal. Tadi tuh apa mustakmal? Hah? Air itu dipakai untuk menghilangkan yang wajib. Enggak, bukan. Nih, pahami. Saya ulang. Kedua, ini saya ulang lagi, mundur sebelum masuk kemari. Ini nggak masuk berarti definisinya tuh, nggak masuk. Kedua, air suci doang tidak mensucikan adalah air sedikit yang sudah dipakai bersuci yang wajib. Betul nggak catatannya? Udah dibenerin catatannya, biar paham nih. Gitu. Kalau nggak begitu saya ubah bahasanya, sama aja nih nanti. Satu pembahasannya. Ini masih di materi kita yang kedua. Bahasanya
air suci doang, ada dua kemungkinan. Tadi terkena benda suci yang udah larut, udah ya beres. Kedua, air yang sedikit yang sudah dipakai bersuci yang wajib, sama dengan air suci tidak mensucikan, air sedikit yang sudah dipakai bersuci yang wajib. Atau kalau ngikutin bahasa kitab kitanya, air yang udah dipakai bersuci yang wajib namun sedikit, sama aja. Itu bahasa doang, dibulak-balik isinya sama. Begitu. Maka biar gampang, air sedikit yang sudah dipakai bersuci yang wajib. Baik. Ini air. Pertama, ini ember. Kita wudhu. Ini kosong. Kembali, ini kosong. Kita wudhu, masuk wajah, tangan, kepala, kaki, dapatlah di ember lagi. Ini air mustamal nggak nih? Mustamal. Kenapa mustamal? Karena udah dipakai bersuci yang wajib. Mustakmal. Suci mensucikan tidak? Kenapa? Sedikit. Baik. Saya ulang yang kedua tadi, biar paham. Kolam renang atau kolam di masjid, kita wudhu sama kan ember tadi moto. Ini kolam, kaki aja kita masuk wudhu nih. Maka air kolam nih mustakmal nggak? Nah, mustakmal itu apa? Mustakmal bukan air yang sedikit yang udah dipakai, namanya air suci tidak mensucikan. Mustakmal sendiri kan bahasa Arab. Bahasa ulu jaminya apa? Bekas pakai. Itu jangan keluar tuh kalimat bekas pakai. Begitu. Biar saudara bisa paham maksud agama. Apa mustakmal? Bekas pakai. Ini kita wudhu. Kolam nih, kolam. Masukin. Ya kan dari wajah juga. Tangan juga masukin, celupin. Kaki juga kita celupin. Ini air nih, mustakmal nggak? Iya, mustakmal nggak? Mustakmal. Kosongin dulu otaknya. Nih saya liatin masih melotot, masih bingung dia. Masih bingung. Masih bingung. Supaya nanti menjawab orang bisa jawab. Jadi kedua, air suci tidak mensucikan adalah air sedikit yang sudah dipakai bersuci yang wajib. Air sedikit tapi mustakmal, udah dipakai bersuci wajib. Airnya sedikit tapi udah dipakai itu namanya mustakmal. Ini contoh pertama. Gelas kosong, ember bukan gelas, ember. Kita wudhu, kadahin, wajah masuk, tangan masuk, kira pakai gayung masuk, sampai kaki masuk di sini. Ini nih namanya air mustakmal. Air mustakmal. Apa mustakmal? Bekas pakai. Suci mensucikan enggak? Kenapa? Sedikit. Baik, saya ganti kolam. Ini kolam. Kolam. Kita wudhu. Wajahnya masuk ke sini. Tangan kita mendem. Kaki aja masuk. Gitu. Bukan maknanya wudhunya habis tangan kaki. Ini menyontohin biar cepet aja. Kaki masuk. Ini air nih, mustakmal kan? Kenapa? Iya bekas pakai, mustakmal juga. Cuman suci mensucikan enggak?
Kenapa? Banyak. Jadi enggak serta-merta air mustakmal tuh suci doang, enggak. Pahami maksud kami begitu. Mustakmal tuh bekas pakai. Bekas pakai itu ada dua. Begitu. Ada banyak, ada dikit. Kalau masih banyak mah masih suci, mensucikan. Kajian minggu lalu, artinya pertemuan yang lalu. Begitu. Makanya saya ngaji saya potong-potong biar paham maksudnya, biar gak terlalu numpuk ilmunya. Jadi kayak kolam tuh, wudu masuk situ di kampung. Ntar lagi habis dipakai kita, pakai lagi orang lain, masih suci mensucikan. Kenapa masih suci mensucikan? Hah? Kan mustakmal. Hah? Tapi banyak. Jadi air mustakmal tuh bisa banyak. Kalau banyak mah tidak ngaruh. Orang Australia cebok di laut Australia, lah kita orang Tanjung Priok mau wudu boleh nggak? Kan udah dipakai nih lagi najis. Banyak, iya. Jadi nggak serta merta mustakmalnya banyak. Saya mau contoh. Lihat catatannya, jangan salah jawabannya. Tapi nggak apa-apa. Salah juga, artinya nama juga ngaji, tapi nantinya bakal cerdas, begitu, bakal paham. Kita maghrib masih punya wudu, artinya wudu buat sholat maghrib. Karena habis maghrib itu ada pengajian yang bisa sampai isya, belum batal, belum batal. Orang yang belum batal wudu lagi yang udah dipakai, boleh nggak? Ini kita. Saya ulang. Kita wudu tuh tengah 6 buat sholat maghrib. Kita udah sholat maghrib, badiah maghrib udah ada pengajian. Jadi kita duduk aja tuh di intisab. Datang waktu isya, belum batal belum. Kita wudu lagi, boleh nggak? Boleh nggak? Apa namanya? Apa namanya? Wudu lagi, bukan ngomongin air, wudu lagi. Enggak ngomongin air, enggak. Ngomongin wudu. Hah? Kita belum batal, udah wudu, tengah 6 sholat maghrib, datang isya, wudu lagi, padahal belum batal, boleh nggak? Hah? Boleh. Apa namanya? Apa? Memperbaharui wudu. Bahasa Arabnya tajdid wudu. Bahasa Arabnya tajdid wudu. Apa itu tajdid wudu? Udah wudu yang dipakai sholat belum batal wudu lagi, namanya tajdid wudu. Kita udah wudu, udah dipakai sholat, wudu lagi, namanya tajdid wudu. Sunat hukumnya. Sunat nih, tajdid sunat. Jadi umpamanya isya nih, saudara, kita maghrib, karena ngaji nih maghrib datang ada isya, mau sholat isya, wudu lagi, belum batal, masih disuruh sama agama, namanya tajdid wudu. Tajdid wudu, memperbaharui wudu. Sunnah, memperbaharui wudunya. Tapi kalau belum pakai di sholat nggak boleh. Kalau belum dipakai, makruh, dibenci agama. Kalau belum dipakai sholat, habis wudu, baru nyampe kaki, wudu lagi. Baru nyampe kaki, wudu lagi. Lah boros air yang tisau, mana jarang isi otak amal lagi. Benar nggak? Nah, itu bukan tajdid yang dibenarkan. Dipakai sholat dulu. Udah dipakai sholat, wudu lagi.
Karena Qur'annya surat Al-Maidah, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Kalau Anda mau sholat sunat, kalau masih punya wudu, wudu lagi. Kalau masih punya wudu, kalau nggak punya wudu, wajib wudu. Begitu. Nah, tajdid wudu ini hukumnya, tajdid wudu hukumnya sunnah. Baik, paham ini. Tajdid wudu hukumnya baik. Datang Isya di Intisol, datang waktu Isya, kita belum batal wudunya, belum batal. Wudunya belum batal. Kita wudu. Ini ember kosong, ember kosong. Kita wudu, usap wajah, masuk mari nih. Anggapnya di sini. Kalau saya pindah di sini takut tumpah doang ini. Anggapnya tangan di sini. Dari sini siram masuk sini. Terus lagi pala, sampai telinga, sampai kaki. Dapat deh tuh air seember. Air seember. Nih, air nih mustakmal nggak? Hah? Mustakmal. Udah dipakai? Udah dipakai. Dipakai apa? Lihat catatannya. Nah, ini air nih, kan kita pakai tuh air. Teman kita mau wudu pakai air ini, boleh nggak? Boleh nggak Pak? Boleh. Kenapa? Karena tidak dipakai untuk bersuci yang wajib. Cakep, alhamdulillah. Namanya paham. Gitu. Karena ini wudunya tajdid. Kalau wudunya sunat, mau tidak ngangkat hadas, wudunya masih suci, mensucikan, walaupun bekas wudu. Jadi jangan Anda kata pokoknya ada mustakmal nggak boleh, ini yang bagaimana dulu? Begitu maksudnya. Yang bagaimana dulu? Ini nih air nih bekas wudu sunat. Kalau wudu sunat tidak mengangkat hadas, makanya mohon maaf mumpung sekalian uraiannya dan prakteknya. Umpama kita habis sholat maghrib, kan wudu dulu sebelum maghrib, datang adzan isya, kita mau wudu lagi, disuruh oleh Rasulullah, wudu lagi cakep. Bagaimana niat wudunya? Jangan nawaitul wudu alirauqil hadasil asghari, kagak sah wudunya. Bukan begitu niatnya, salah. Kalau tajdid wudu jangan. Jadi biar singkat aja daripada saya ngajarin niat-niat tajdid dan ngapalnya susah. Wis, kalau tajdid wudu niatnya nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Begitu aja tuh. Niat saya berwudu karena Allah Ta'ala. Jadi kalau pengen panjang, nawaitul wudu'a li ajli tajdidi sunatan lillahi ta'ala. Aku niat memperbaharui wudu, sunat karena Allah Ta'ala. Jangan aku niat wudu mengangkat hadas kecil, kagak, ini masih punya wudu belum berhadas. Begitu. Wis kalau mau mengulang wudu, memperbaharui wudu, wis nawaitul wudu'a lillahi. Begitu. Yang pendek aja biar gampang. Nah, sekarang saya mau contoh lagi. Ini biar jelas. Air suci doang mana? Supaya kita paham. Kita wudu. Ini wudu. Ini ember kosong. Cuci tangan. Masuk kemari. Wajah. Yang pertama kita buang airnya. Yang pertama kita buang ke tanah. Yang pertama. Basuh wajah yang kedua kita masukin kemari. Yang kedua. Yang ketiga masuk juga kemari. Selesai wajah, tangan. Yang pertama kita buang. Udah pertama buang. Yang kedua kita masukin. 3 juga masukin. Tangan kiri yang pertama kita buang. Yang kedua kita masukin siramannya.
kedua, ketiga juga kita masukin. Pala yang pertama kita buang, kedua kita masukin, tiga masukin. Telinga yang pertama kita buang, kedua kalau ada air ini mau mengusap insya Allah nggak ada air. Kaki yang pertama kita buang, yang kedua kita masukin, ketiga kita masukin. Begitu kaki kiri, pertama buang, dua masukin, tiga masukin. Dapatlah setengah ember. Karena separuh kita buang, separuh kita masukin. Ini air boleh dipakai wudhu nggak? Kenapa? Oh, yang wajibnya dibuang. Iya, karena yang wajib sekali. Begitu. Tuh begitu. Pokoknya yang kedua yang disebut air suci tidak mensucikan, air sedikit sudah dipakai kewajiban bersuci yang wajib. Bersuci yang wajib, wudhu wajib, mandi wajib. Begitu. Apalagi itu dia ngilangin najis yang wajib. Begitu, ngilangin najis. Begitu. Itu baru air itu suci doang, tidak mensucikan. Suci doang. Ini yang harus dipahami. Dari mana dalilnya air sedikit yang mustakmal tuh untuk kewajiban bersuci tuh tidak boleh buat pakai wudhu lagi? Sebab di zaman para sahabat yang mana air itu sedikit, tidak ada satupun air yang bekas wudhu dipakai lagi sama mereka. Padahal air itu dikit di Arab. Itu menunjukkan air mustakmal itu tidak boleh dipakai wudhu lagi bila sedikit dan bila bersuci yang wajib. Bersuci yang wajib. Para sufi, wali-waliullah itu bisa lihat air yang bekas kita wudhu itu. Kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam Mizanul Kubra, dijelaskan ini baunya ama comberan masih bauan ini. Air yang bekas wudhu tuh ama comberan masih bauan air bekas wudhu. Karena dengan kita wudhu dosa rontok, dosa rontok, maka air yang bekas lunturan dosa ini baunya menurut para sufi, masya Allah, lebih busuk daripada bau comberan Bogor. Para sufi, kita maka gak bisa lihat, wong awam kita. Begitu, mereka lihat rontoknya dosa dengan dipakai wudhu. Begitu, makanya air mustakmal yang sedikit ini tidak boleh dipakai wudhu lagi. Kalau banyak nggak apa-apa, kolam renang, habis mandi teman kita, suruh mandi lagi. Mandi lagi. Orang lain mandi lagi nggak apa-apa. Kayak air kali aja. Udah dipakai tuh orang mandi junub, ya mandi lagi. Orang mandi lagi, nggak apa-apa. Karena banyak. Maka balik lagi, air yang kategorinya suci doang tidak mensucikan ada dua garis besarnya. Satu, air yang tercampuri benda suci yang mudah larut dengan perubahan yang mencolok. Betul nggak? Dua, air sedikit yang sudah dipakai bersuci yang wajib. Makanya kata kita apa sih air mustakmal? Air mustakmal, maka di sini jelaskan air mustakmal itu air yang udah dipakai ngangkat hadas, dipakai ngilangin najis. Kalau bukan ngangkat hadas mah enggak mustakmal. Walaupun disebut mustakmal, ya mustakmal, tapi
masih suci mensucikan. Jadi air mustakmal tuh ada yang suci mensucikan, ada yang suci doang. Jadi kalau air bekas wudhu boleh buat masak. Ini kita wudhu wajib, Ini wudhu wajib dapat seember bekas wudhu kita. Boleh nggak buat masak? Boleh. Kenapa nggak boleh? Hah? Apa artinya air suci? Apa artinya air suci? Baik, saya ulang dulu pengajian yang lalu. Padahal ini haji baru nih. Yang lalu aja dulu dah. Apa artinya air suci mensucikan? Apa artinya suci mensucikan? Namanya mutlak. Iya. Apa artinya suci? Suci itu buat minum boleh, buat masak boleh, bikin kopi boleh. Kenapa? Suci. Apa arti mensucikan? Buat wudhu boleh, mandi junub boleh, ngilangin najis boleh. Itu namanya suci mensucikan. Begitu. Nih saya ceritain dulu. Nih air nih dikenain kopi. Namanya air apa? Kategorinya suci mensucikan enggak? Apa namanya? Suci doangan. Suci? Apa tuh suci doangan? Boleh buat minum, kagak boleh buat wudhu, kagak boleh buat mandi junub, kagak boleh buat ngilangin najis karena suci doangan. Baik, kita mau wudhu, ini ya begitu. Anggap ini kosong, ya kan? Wudhu ditadain. Ini wudhu maghrib, dapatlah kita seember. Ini air nih mustakmal kan nih? Mustakmal, udah dipakai. Suci mensucikan enggak? Tidak. Kenapa? Sedikit. Baik. Ini kita buat masak air. Boleh enggak? Boleh enggak? Emang apa? Lah suci. Begitu. Suci. Boleh buat masak? Boleh. Bikin kopi? Boleh. Bikin teh? Boleh. Jadi air bekas wudhu tuh boleh diminum nggak? Boleh. Kenapa? Masih suci, cuman kagak boleh buat wudhu lagi karena sedikit. Kalau banyak mau boleh. Kalau kolam renang begitu. Udah paham nih? Baik, saya tutup.